berpegang teguhlah kamu billazi uhiya, dengan apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada pada siratal mustaqim. Makanya membaca huda harus dengan tadabbur. Wa anna hadza sirati, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kamu pasti akan bercerai-berai. Fastamsik, maka berpegang teguh billazi uhiya, dengan yang telah diwahyukan. Yang telah diwahyukan itu Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada pada siratal mustaqim. Kalau betul-betul kita ingin pada jalan yang lurus, ya memang harus dibimbing oleh wahyu. Harus berwahyu, harus dibimbing kita wahyu. Kalau ingin hidup selamat ya, dunia akhirat, harus belajar. Harus belajar. Belajarnya juga nggak sembarangan. Belajar itu harus ada gurunya. Gurunya harus yang kita sikohi. Sikoh itu artinya percaya. Nah, itu sikoh ini orang yang kita percaya ini. Sikoh kita ke dia. Sikoh itu artinya percaya. Tidak boleh belajar nggak ada guru. Kalau belajar nggak ada guru, maka setan gurunya. Fasetan sehuhum. Barang siapa yang belajar tetapi tidak pakai guru, maka setan gurunya. Belajar Quran ini nggak bisa atau tidak. Kalau pelajaran-pelajaran eksakta umum mungkin bisa atau tidak. Tapi kalau belajar ini nggak bisa atau tidak, bisa sesat. Pelajaran-pelajaran umum memperbaiki mobil, itu bisa atau tidak tuh. Tapi kalau belajar Islam ini harus ada guru. Itu kata Umar bin Khattab. Inna lihadzal ilma dinun. Inna lihadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Fanzuru manittakhadha dinukum. Maka kamu harus perhatikan kepada siapa kamu ambil din kamu. Jadi nggak bisa sembarangan, sesat nanti. Sesat menyesatkan. Dol mudillun. Dia sesat menyesatkan orang pula. Nggak bisa belajar sendiri nih kalau Quran nih. Kalau pelajaran-pelajaran gimana supaya sawit menjadi subur, itu bisa belajar sendiri itu. Tapi kalau Quran ini dia ilmu din, harus tahu kita sama siapa kita belajar. Tapi jangan sembarangan aja belajar itu. Sesat menyesatkan orang nanti. Untuk memahami Quran ini ada ilmunya. Ini yang dipelajari di pondok-pondok pesantren, ilmu alat namanya. Harus mengerti usul fikih, harus mengerti nahwu saraf, harus mengerti ilmu mantik, ilmu balaghah, khususnya ilmu nahwu saraf tuh. Itu ilmu alat, namanya ilmu alat. Orang-orang pesantren menyebutnya ilmu alat. Maksud ilmu alatnya apa? Alat untuk pelajari Al-Quran. Al-Quran ini juga ada ilmu tafsir namanya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Menafsirkan Al-Quran ini ada metodenya. Manahijul mufassirin. Ada metodenya tuh. Itu jurusan saya dulu di Al-Azhar. Jurusan tafsir. Ada metodenya tuh. Ada dakhil fit tafsir, ada. Dakhil namanya. Kurikulum sendiri. Kurikulum dakhil namanya. Karena ada Israiliyat masuk ke dalam tafsir Al-Quran ini. Ada cara untuk melihatnya tuh. Nah, jadi nggak sembarangan. Membaca Al-Quran ini harus dengan tadabbur. Supaya dia menjadi huda. Petunjuk, pedoman bagi manusia. Kalau ingin berwahyu, kalau ingin mengikuti Quran, ya harus tadabbur. Maka kita berada pada jalan yang lurus. Dan ikuti jalan yang lain. Harus Al-Quran aja. Apa kata Quran? Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Nah, makanya kemarin kita kan sudah itu dipraktekkan tuh. Yang kemarin. Suruh lari nanti. Komleset. Ada dijalankan. Ada ya? Nah, itu dijalankan tuh. Kalau kita mengamalkan sunnah pada saat kita sakit atau di dalam perjalanan, kita tetap dianggap mengamalkan sunnah. Nah, itu hebatnya tuh. Kita kan mengamalkan sunnah nih, habis maghrib kita amalkan. Ternyata kita sakit, ternyata kita dalam perjalanan dan itu nggak bisa. Kita dicatat tetap mengamalkan sunnah.
Ada hadis menjelaskan seperti itu. Makanya itu tuh memang harus saya tanya terus nanti setiap pertemuan ada dilaksanakan, ada dilaksanakan. Gitu. Kalau nggak ada efeknya, karena orang mengaji itu harus berpengaruh ke jiwanya, perasaannya tambah halus, dia tambah soleh, bawaannya tenang. Tapi kalau seandainya ini kita beribadah loh, majlis-majlis seperti ini dinaungi malaikat hadisnya. Nah, ini juga tempat makbul berdoa, berdoa sekarang. Dalam hati berdoa apa keinginan kita. Majlis-majlis seperti ini majlis yang disukai oleh para malaikat. Makanya kita harus konsentrasi kan? Konsentrasi kita tinggalkan beban-beban pemikiran. Beban-beban pemikiran yang sekiranya mengganggu. Karena kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Jadi harus benar-benar kita pahami, oh ini maksudnya. Nah, karena akidah itu kan pemahaman. Jadi akidah nanti itu pemahaman. Pemahaman kita. Pemahaman kita tuh harus bersih, harus lurus. Jangan salah paham. Pemahaman kita itu terhadap Islam ini harus lurus. Islam ini sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan akal. Sesuai dengan fitrah. Kalau ada yang aneh-aneh rasanya, bertanya. Boleh bertanya. Karena ajaran Islam ini sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Orang-orang yang gemar mengikuti pengajian adalah orang-orang soleh, beda dengan orang lain. Jiwanya halus, perasaannya halus, akhlaknya bagus. Kan din itu sama dengan akhlak, sama dengan adab. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan din. Kan Nabi Rasul kan ratusan ribu membawa akhlak, membawa din, membawa ajaran ilahi. Rasulullah SAW penyempurna. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aisyah ditanya akhlak Rasul, kana khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya Quran berjalan. Rasul itu jiwanya harus bersih, jiwa harus bersih. Jiwa harus bersih. Nah, bersihnya jiwa itu nanti terlihat dari lisannya. Terlihat dari lidahnya, kata-katanya. Kalau kawan itu kan kata-katanya kayak orang nggak pernah disentuh oleh pengajian tuh, itu meleset tuh. Kayak orang nggak pernah disentuh oleh pengajian, kotor jiwanya tuh. Jadi persyaratannya itu tadi, persyaratan kita mengadakan pengajian seperti ini harus berbekas, harus berbekas. Akhlak-akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ketua. Anggota ada ketuanya, akhlak kepada pemimpin, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak, adab kepada tetangga, adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada suami, adab makan, adab tidur, adab minum, adab semua. Adab terhadap kalau tetangga orang Yahudi seperti apa, tetangga orang non-Muslim seperti ada adabnya. Tidak ada pada dirinya selain kebaikan. Nah, itu maksudnya rahmatan lil alamin itu maksudnya. Orang mukmin itu luar biasa. Tidak ada pada dirinya selain kebaikan. Buang air kecil aja ada adabnya. Buang air kecil aja ada adabnya. Jangan ada semut di situ, jangan ada serangga di situ. Diatur semua. Diatur semua. Kan setiap waktu kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan tunjuki, udah ditunjuki. Kalau ditunjuki terus aneh. Heran orang Kristen, orang Islam tuh kok minta tunjuki terus, gitu kan? Bukan tunjuki, bimbinglah. Bimbinglah kami untuk tetap berada pada jalan yang lurus ini. Kalau memang iya betul seperti itu, fastamsik, maka berpegang teguh. Billazi uhiya ilaika innaka ala siratil mustaqim. Berpegang teguh kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu, engkau berada pada jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan-jalan subul.
fatafarraqa bikum an sabili. Maka kamu akan bercerai-berai. Nah, ini yang terjadi sekarang. Dia ngikuti jalan-jalan. Kalau sirat ini nggak ada jamaknya tuh. Dia tunggal aja. Siratal mustaqim. Oleh sebab itu, memang harus mulai dari awal kita nih. Harus mulai dari awal supaya ada buahnya. Harus mulai dari awal. Kalau start dari batang, nggak ada buahnya.